Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya aku ucapkan terima kasih untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada. Semoga selalu always selalu anti skip dan anti download ya. Berikutnya lagi, bagi yang berkenan tentunya silahkan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Semoga itu menjadi catatan langit amal soleh bagimu juga ya. Kemudian untuk doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian yang kemarin dan sekarang masuk seri 2. Kita usahakan bisa tamat ini ya. Seri 2 ya. Terima dulu salam dari aku, yaitu salam Isra Islam rasional. Sebelum melanjutkan ke seri 2-nya, aku bacakan dulu ya komentar ya, sebagai bentuk apresiasiku terhadap kalian semuanya ya, yang telah meluangkan waktu menuliskan komentar di kolom yang telah disediakan. Oke, ini lumayan juga komentarnya. Oke, pertama Manukan Pun. Ya betul ya, Kang Mas Manukan Pun. Ya, tolong dong jelaskan adakah hubungan antara ajaran Arius yang menolak Yesus Kristus Allah yang ditolak gereja dalam Konsili Nicea tahun 325 Masehi dengan Quran surat 5:72 yang isinya menolak bahwa Isa Al-Masih dalam kurung Yesus Kristus putra Maryam adalah Allah, mengingat agama Islam baru muncul di Arab Saudi tahun 611 Masehi ya. Terima kasih, salam damai dan kasih. Oke, terima kasih dan salam damai dan kasih kembali untuk saudaraku, nggak tahu ada di mana ini ya, saudaraku Manukan Pun. Terus terang aku suka, aku bahagia ya ada pertanyaan seperti ini, karena ini kalau aku tidak salah ini sepertinya dari saudara Kristenku ya. Kenapa aku suka, kenapa aku bahagia? Dia bertanya secara baik, secara dewasa ya, penuh etika ya. Jadi aku senang yang begini ya. Jadi tidak kekanak-kanakan ya. Ini sebetulnya untuk Kang Mas Manukan Pun, kalau dijawab secara lengkap dia akan menjadi satu episode tersendiri ya. Maka dari itu aku jawab intinya saja, nanti satu waktu kalau memang itu sepertinya perlu akan kita angkat menjadi satu video tersendiri ya Kang Mas ya. Intinya Kang Mas Manukan menanyakan ya, adakah hubungan antara ajaran Arius yang menolak Yesus Kristus Allah? Itu kan pertarungan pemikiran antara Arius dan Athanasius
yang terjadi menjadi dua gerbong. Jadi masing-masing antara Arius dan Athanasius itu membawa gerbong. Pada saat itu kekuasaan lagi di tangan Konstantin, dan dia baru saja masuk ya dari pagan kemudian menjadi Kristen. Jadi sebetulnya dia sendiri masih beraroma pagan, namanya aja orang baru masuk Kristen ya. Oke, kan seperti itu. Itu konsilinya digelar tahun 325 Masehi, dan yang akhirnya ya terlepas perdebatan apakah konsili itu, teman-teman Islam yang belum tahu, itu muktamar, kira gampangnya gitulah. Apakah muktamar itu sudah di by design ya oleh Konstantin, itu perdebatan lah ya. Itu perdebatan. Sehingga hasilnya itu sudah bisa dibaca di awal konsili ya. Karena semua fasilitas itu dijamin oleh Konstantin dan dia kan penguasa. Ya. Akhirnya memang perdebatan-perdebatan itu ada. Oh, ini hasilnya sudah didesain ini, apapun katanya nanti. Seperti orang mau pemilihan kepala daerah gitu ya. Itu sebetulnya sudah didesain. Siapa yang menang itu sudah dirancang dan bisa diatur semuanya, sehingga muncul seseorang yang sudah diharapkan menjadi pemenang. Jadi tidak fair play. Ada perdebatan seperti itu, ya. Karena semua fasilitas itu ada di tangan Konstantin. Artinya dia bisa memberikan warna mau merah mau hijau terhadap hasil konsili itu. Tapi sudahlah, itu kita abaikan dulu perdebatan itu ya. Kita menuju adanya pertentangan antara Arius dan Athanasius itu membuktikan sebuah kesalahan yang dipahami oleh teman-teman Kristen bahwa Yesus sejak dulu itu Allah. Karena apa? Kalau memang Yesus itu sejak dulu Allah, tidak akan terjadi pertarungan pemikiran antara Arius dan Athanasius. Gitu loh. Kalau memang dari sononya Allah. Jadi adanya pertarungan antara Athanasius dan Arius itu membuktikan bahwa memang berpolemik, tidak bisa dikatakan oh Yesus dari sananya Allah gitu. Nggak bisa, buktinya ada pertentangan kok. Tentunya ya wajar sih, penguasa dimanapun dia tidak ingin daerah kekuasaannya kan kacau. Konstantin juga begitu. Dia nggak ingin ada kekacauan di wilayah kekuasaannya, maka dibikinlah konsili itu. Dengan hasil seperti yang aku bilang tadi, masuklah sebuah perdebatan antara hasil itu memang sudah didesain atau belum ya. Karena ada yang berargumentasi sebetulnya Konstantin itu ya masih pagan, orang dia baru saja masuk Kristen. Tapi itu sudahlah ya, seperti yang bilang tadi, itu menjadi perdebatan tersendiri nanti. Yang perlu digarisbawahi, adanya konsili Nicea itu membuktikan bahwa tidak dari dulu Yesus itu diterima sebagai Allah atau dianggap sebagai Allah. Ya, sebetulnya kalau paling gampangnya saja itu kan kita bisa lihat para murid. Dia yang berinteraksi langsung kepada Yesus yang paling dekat itu kan Petrus. Petrus tidak pernah bilang Yesus itu Allah. Anak Allah yang dia bilang. Masalahnya kan perdebatan ya, nanti juga sepertinya di komentar itu ada. Anak Allah itu apakah Allah? Anak presiden itu apakah presiden? Itu kan tinggal bagaimana bahasa kita pahami gitu ya. Terus berikutnya, ada nggak itu hubungannya dengan Quran surat 5, surat Al-Maidah ya. Aku baca dulu. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka.
dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu. Itu inti terjemahan dari Quran surat Al-Maidah. Pertanyaannya, ya, apakah itu ada hubungannya dengan konsili? Ya, apakah ada hubungannya itu dengan konsili? Kalau kita cari tafsir-tafsir, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Karena kan 611 Masehi itu terjadi perang pemikiran antara Islam dan Kristen, tepatnya di Madinah. Karena komunitas ahli kitab itu adanya di Madinah. Maka surat-surat seperti Al-Maidah ini dia surat bukan Makkiyah tapi Madaniyah. Nah, disitulah terjadi interaksi dan Al-Quran memberi jawaban seperti itu. Yang intinya ya bahwa Yesus itu bukan Allah. Interaksinya itu terjadi di Madinah. Karena kalau kita baca ya, Islam awal itu kan dari Mekah. Di Mekah itu tidak bisa dikatakan ada komunitas ahli kitab yang signifikan, tidak ada. Adanya itu di Madinah. Ya, makanya Gospel Fikr, perang pemikiran dengan ahli kitab, dengan Yahudi, dengan Nasrani itu terjadi di Madinah karena memang populasi komunitas mereka yang signifikan itu di Madinah. Dan kita juga bisa lihat itu suratnya surat-surat Madaniyah, termasuk surat yang kelima dari Al-Maidah ini. Ya, jadi kalau ditanya apakah ada hubungannya, aku agak sulit menjawabnya. Aku lebih enak menjawabnya begini. Itu tanggapan terhadap teman-teman ahli kitab khususnya Kristen untuk memposisikan siapa sebetulnya Yesus itu, Allah atau manusia. Nah, Al-Quran memberikan sanggahan seperti itu. Gitu Mas Mandukan pun yang bisa aku jelaskan. Ya. Jadi apakah itu terhubung ya? Ya terhubungnya juga bisa dikatakan iya, tapi dia kan sekian tahun kemudian, hampir 3 abad kemudian, tidak terhubung bagaimana peristiwa itu terjadi langsung disikapi, enggak begitu. Ya, paham Mas ya? Kan jenengan tulis sendiri dan aku agree itu, setuju. 325 sampai 611 kita anggaplah 300-an tahun. Berarti kan 3 abad. 3 abad baru disanggah. Nyangganya itu di mana? Ada dalam lokus Madinah. Kenapa? Karena di Madinah lah yang signifikan komunitas ahli kitab. Maka dia disebut surat Madaniyah. Kalau di Makkah tidak. Gitu. Ini beda-beda tipis dengan surat Al-Ikhlas. Ya. Al-Ikhlas, dan aku sudah jelaskan sih beberapa waktu lalu ya. Al-Ikhlas itu ceritanya begini. Ketika di Mekah itu tidak ada yang signifikan komunitas ahli kitab, khususnya Kristen tidak ada. Karena aku sudah bilang tadi. Surat Al-Ikhlas itu surat Makkiyah. Dia di Makkah dulunya. Ya. Tapi ke orang-orang yang tidak tahu, itu dikira surat itu lahir untuk menghadapi konsep teologis kekristenan yang mengatakan Yesus sebagai anak Allah. Padahal tidak. Cuma kan ini kiai-kiai ustadz jarang yang tahu. Tidak. Itu justru dalam rangka menghadapi teologis pagan. Gitu loh. Pagannya Arab itu. Ceritanya begitu. Asbabun nuzulnya dulu kan aku pernah bacakan, ada 3 versi itu, di judulnya apa aku lupa, coba tanya sama seniormu. Namun secara substansi dia akan meluluhlantakkan semua ketidaktahuitan. Secara substansi artinya konsep teos dari Kristen pun yang Tritunggal itu ya diluluhlantakkan.
Tapi apakah itu khusus memang untuk menghadapi konsep teos Kristen? Tidak. Itu menghadapi konsep teosnya pagan Arab. Cuman secara substansi, ya, dia akan meluluhlantakkan semua yang tidak tauhid itu diluluhlantakkan. Jadi hampir beda-beda tipis dengan pertanyaan jenengan tentang Konsili Nikea dan surat Al-Maidah. Ya. Kalau yang di Al-Maidah ini itu lebih jelas hubungannya, ya, korelasinya lebih jelas dengan Konsili Nikea meskipun dia menunggu 3 abad kemudian, ya. Kalau surat Al-Ikhlas itu memang itu tidak untuk menghadapi, bagaimana mau dihadapi orang manusianya adanya di Madinah kok. Itu menghadapi teosnya pagan Arab. Ya. Cuman kan ini jarang orang tahu. Dikirain itu katakanlah mengkritik ya konsep teosnya Kristen yang Tritunggal itu, yang dimana memposisikan Yesus sebagai anak Allah kemudian berubah menjadi Allah. Bukan. Ya. Namun demikian apapun yang tidak tauhid itu akan dihadapi oleh surat Al-Ikhlas itu. Ya, oke, itu untuk Mas Manukan pun ya. Semoga bisa dipahami. Kalau belum silakan Mas tanya lagi. Dengan senang hati saya akan menjawab, tentunya sebatas apa yang saya ketahui, dan saya mempersilahkan Anda juga mencari komparasinya dengan bertanya kepada yang lain ya. Kan itu channel-channel YouTube banyak gitu ya. Tapi apapun adanya saya harus menaruh hormat kepada Kang Mas Manukan pun, saudara Kristenku ini ya, kalau lihat gaya bahasanya ya. Semoga bisa terus berlanjut diskusi di antara kita dengan saling kasih, saling sayang, saling hormat, yang dibingkai oleh sikap kedewasaan. Membuang jauh-jauh ke kanak-kanakan, karena malu dong ya, ke kanak-kanakan. Oke, terima kasih Kang Mas Manukan, itu yang bisa aku sampaikan. Berikutnya Kang Mas Isdianto, alhamdulillah Gus Sidamanik hadir nyimak kajiannya. Semoga sehat selalu Gus dan murah mendapatkan rezeki barokah. Oke, terima kasih untuk saudaraku Kang Mas Isdianto yang ada di Sidamanik. Berikutnya Isyarat Hati, Kalimantan Tengah, Barito Utara. Hadir Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, dapat gelar Buya. Buya itu ulama yang sudah mumpuni ya. Sedangkan di sini bukan ulama, apalagi mumpuni, tapi baru. Ngeri juga dia dapat gelar Buya. Oke, ingin menjadi pintar sampai berbuih mulut kita ya Buya. Ini gegara firman menjelma jadi manusia. Namun aku yakin Buya tetap semangat membentengi umat Islam. Moga sehat selalu buat Buya dan keluarga. Amin. Salam mu'alaf 98. Oke, terima kasih untuk saudara kita Isyarat Hati. Bagus ya namanya, Isyarat Hati. Salam untuk keluarga yang ada di Kalteng ya. Berarti sudah berapa tahun ya? 94 hingga kini. Berapa tuh? Udah cukup lama ya. Udah cukup lama juga mu'alafnya. Oke, alhamdulillah, semoga tetap dalam Islam hingga waktunya menutup mata tiba. Semoga kuat menghadapi semua cobaan yang ada. Terima kasih untuk saudaraku Isyarat Hati, dan salam untuk saudara di sana. Semoga selalu dalam ridho Gusti Allah ingkang Maha Agung. Terima kasih. Berikutnya Kang Halim Rais, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ambon ya, hadir, izin mengaji dan sehat selalu Tuan Guru. Amin. Oke, amin amin ya robbal alamin. Salam untuk keluarga di Ambon. Kiki PSG, Rangkas Bitung Lebak Banten, nyimak, semoga Tuan Guru JM diberikan keberlimpahan rezeki dan kesehatan keluarga. Terima kasih atas doa baikmu. Maksum. Dipisah tapi tulisannya ya. Bukan maksum tapi maksum. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana ini ya?
Saudaraku, semoga kalian selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kang Mas Maksum dari mana ya? Mungkin lain kali bisa dilengkapi datanya ya. Terima kasih Kang Mas Maksum. Berikutnya Octavianus Lai Huta Barat ya. Mau lihat godang tuh hamuna sudah teh nungamar meam tuh channel Gus Beti. Menarik Gus, jadi ingat perkataan Einstein. Hanya ada dua cara menjalani hidup kita. Pertama adalah seolah tidak ada keajaiban. Kedua adalah seolah segala sesuatu adalah keajaiban. Ini sangat panjang ya, tapi bagaimanapun menarik ya. Jadi Yohanes itu memang tidak dari sejarah yang kita baca sih, sejarah maksudnya catatan kitab suci itu setahu pun ndak bermukjizat dia, ya. Tapi kalau aku salah tolong dikoreksi, ya. Jadi Yohanes Pembaptis itu tidak bermukjizat. Namun demikian justru dia yang membaptis Yesus. Nah kalau seandainya Yesus nggak dibaptis sama Yohanes, apa jadinya? Jadi itu semakin bukti bahwa mukjizat itu sebetulnya tuntutan keadaan saja. Tidak lalu punya mukjizat terus dia lebih unggul dengan siapapun. Enggak. Karena aku sudah bilang, gue itu tidak perlu mukjizat. Karena kerangka berpikir gue, otak gue itu Android, bukan zaman batu. Kalau otak-otak orang zaman batu wajar lah. Mereka pendidikannya belum mumpuni, situasi dan kondisi belum mendukung. Kecerdasan juga belum. Jadi maunya yang praktis-praktis saja. Lu nabi, iya bikin dong mukjizat. Kalau memang lu nabi, nah itu kan langkah praktis supaya dia bisa percaya kalau dia nabi harus melakukan mukjizat. Biasanya dalam perjanjian lama itu disebut tanda-tanda. Jadi kalau ada terjemahan tanda-tanda itu artinya mukjizat. Artinya itu tanda sebagai dia itu nabi. Makanya judul kita kan mukjizat itu membuktikan Yesus bukan Allah. Kalau Allah itu bukan mukjizat namanya ya, dia serba bisa kok, ngapain juga mukjizat. Ketika keilahian itu jatuh kepada manusia, maka dia disebut mukjizat. Itulah yang dimaksud bahwa mukjizat, Yesus melakukan mukjizat itu bukti dia bukan Allah gitu loh. Karena kalau Allah ya mesti bisa. Gak perlu disebut mukjizat. Ketika keilahian itu dilakukan oleh manusia, baru itu disebut mukjizat. Tapi walaupun demikian bukan berarti terus dia lebih unggul dari siapapun. Itu kan goblok. Faktanya mana? Faktanya Yesus itu mau sehebat apapun dia tidak pernah dibaptis oleh siapapun kecuali oleh Yohanes Pembaptis. Terus apakah Yohanes Pembaptis terus ada di bawah otoritas Yesus karena dia tidak punya waktu untuk bermain mukjizat? Kan tidak. Justru dibalik. Seandainya Yohanes Pembaptis tidak mau membaptis, siapa yang membaptis Yesus? Dan ini kan jarang ya kalau otak-otak setengah tiang memang nggak sampai ke sana pemikirannya. Ya kita maklumi saja. Ya. Jadi adanya Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu menunjukkan bahwa mukjizat itu hanya sekedar tanda sebetulnya. Kapan dia diperlukan? Sewaktu-waktu diperlukan. Kalau diperlukan ya nggak usah. Bahkan Yohanes Pembaptis pun itu tidak bermukjizat. Tuh ya. Oke, terima kasih Laiku ya, Lai Huta Barat. Kita ini terbatas waktu ya. Tadi aku sebetulnya mau short tapi sebelah lagi rame, jadi nunggu tenang dulu. Akhirnya mundur dan ini belum komennya aja belum selesai aku baca ini. Belum masuk ke sini, ya. Tapi nggak apa-apa ya, komennya aja ya. Nanti besok kita lanjut. Kita kan nggak buru-buru ya, nggak buru-buru. Oke. Karena aku nanti habis ini segera harus ada acara lagi, sholat asar berjamaah langsung ada acara lagi. Ya. Oke. Aku baca, Valen Patoni, tambah satu lagi mukjizat Yesus, membuat mainan serupa burung dari tanah lalu meniupnya sehingga hidup dan menjadi burung sungguhan
dan berterbangan. Injil masa kanak-kanak Yesus itu ada di Injil Thomas, dan itu ada di surat Al-Maidah di Al-Quran kalau tidak salah ya, antara Al-Maidah atau Ali Imran, tapi seingatku Al-Maidah ya, sama itu. Sekarang tergantung kita bagaimana memahami pesannya ya. Bagaimana kita memahami pesannya, apakah akan dipahami secara harafiah? Awas terpleset lagi nanti ya, terpleset lagi. Dan itu juga di Al-Quran tidak menggunakan kholakna loh ya. Kholakna itu menciptakan, tidak. Begini dia. Sebentar, di Al-Maidah 2. Gini ya, Al-Maidah surat kelima ayatnya yang 110. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu dan kepada ibumu sewaktu aku menguatkanmu dengan Rohul Kudus. Engkau dapat, nah ini hati-hati lagi kan, sudah pernah kita bahas ini. Engkau dapat berbicara dengan manusia di waktu masih dalam buayan. Nah, kita sudah selesaikan itu. Yang belum mengikuti silakan ditonton dulu ya tentang buayan itu ya. Dan setelah dewasa ya, buayan dan setelah dewasa. Dan ingatlah ketika aku mengajarkan menulis kepadamu hikmah ya, Taurat dan Injil ya. Dan ingatlah ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung. Tapi jangan lupa dengan seizinku. Kalau nggak diizinin ya nggak bisa ya. Membentuk dia ya, bukan menciptakan, bukan kholakna. Ketika engkau membentuk dari tanah berupa burung dengan seizinku, kemudian engkau meniupnya lalu menjadi seekor burung. Sorry ya. Dan dengan seizinku lagi ya. Dan ingatlah ketika engkau menyembuhkan orang yang buta sejak lahir dan orang yang berpenyakit kusta ya, dengan seizinku. Dan ingatlah ketika engkau mengeluarkan orang mati dari kubur menjadi hidup dengan seizinku. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel kepada mereka ya. Dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu ya. Ini jadi ditolak oleh teman Kristen kalau yang ini. Ya. Di kalangan engkau mengemukakan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata. Lalu orang-orang kafir di antara mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Sihir itu perubahan pandangan. Bukan terus tukang-tukang sihir yang identik dengan pesulap-pesulap, bukan begitu. Ya. Jadi pandangan, ya. Berbicara tentang pandangan, way of life, ya. Nah dari sekian ini ya, ini diterima semua ini oleh teman-teman Kristen ini. Kalau yang burung itu tanda kutip lah ya, karena itu adanya di Injil Apokrifa ya. Tapi tentang menyembuhkan penyakit segala macam, tetek bengek, kan aku kemarin sudah jelaskan dan itu gak ada yang komen. Ngerti gak kalian? Kalau memang atas nama Yesus orang bisa sembuh, ngapain juga bikin Sinkarolus? Ngapain juga habis-habis dana bikin rumah sakit baptis? Tutup aja itu rumah sakit. Ada orang sakit, sini, tak tumpangi tangan atas nama Yesus. Fuh, sembuh. Harusnya kan begitu. Dan ini gak uji coba begitu. Kan nggak ada yang berani komen tentang itu. Itu pernah aku tanyakan kepada misionaris dan dia diam. Nggak bisa main-main dengan atas nama Yesus seperti itu. Nama Yesus itu nama yang mulia, nggak bisa untuk main-mainan seperti itu. Kalau memang bisa tutup aja rumah sakit. Ada orang sakit datang tumpangi, apalagi dulu waktu wabah itu ya, 2 tahun lebih kita kena wabah itu. Tumpangi aja, buktinya pendeta seluruh jagat dunia nggak ada yang bisa. Nah, gitu. Mau mukjizat lagi. Nanti itu pertarungannya antara teknis dan mistis. Kalau mukjizat itu diadu dengan teknologi, itu. Ini kan ada menyembuhkan orang penyakit kusta ya, dan segala macamnya itu diterima. Tapi dan ingatlah ketika aku menghalangi Bani Israel dari keinginan mereka untuk membunuhmu,
maksudnya yang disalib itu. Nah ini jelas ditolak sama teman Kristen. Jadi teman Kristen kalau baca ayat ini dia standarnya ganda. Sebagian dia terima, sebagian dia tolak. Tuh. Ya, gitu Mas Valen Fatoni ya. Berikutnya Gispati ya. Alhamdulillah Palu menyimak, terima kasih ya. Salam Isra juga untukmu, salam untuk keluarga di Palu. Winsara, Gresik hadir. Winsara nyimak selalu kajiannya Gus, Kendari Sulawesi Tenggara. Aku bingung Mbak Win maca komenmu itu. Kamu dari Gresik atau Sulawesi Tenggara? Coba apa kamu salah ketik ya? Coba dikonfirmasi. Tapi sudahlah, intinya salam untuk keluarga di rumah ya. Entah itu di Gresik, entah di Kendari ya. Tapi kalau dikonfirmasi lebih bagus dah. Karena awalnya Gresik, akhirnya Kendari Sulawesi Tenggara. Terima kasih untuk nggak tahu ini cewek atau cowok ya, Winsara ya, Mbak atau Mas ya, yang dari Kendari. Salam untuk keluarga semuanya. Berikutnya Mas Wahyu 72 dari Brebes, salam Isra. Oke, assalamualaikum, waalaikumsalam, terima kasih. Ini sesepuh kita ini ya, bu guru kita ya, Bapak Kiai ABD ya, ABD Kadir DJ ya, Jelani yang ada di Pamekasan. Penjelasannya ya sangat mantap ini ya. Nah, ini ya panjang sekali, silakan dibaca ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga di Pamekasan. Oke, berikutnya Dimas Samsyo. Semarang kali ini banjir, hadir nyimak Tuan Guru. Oke, matur nuwun. Salam ubaru dan salam Islam. Berikutnya Kang Nurkolis Brebes ya. Salam ubaru dan salam Islam rasional Guru. Oke, matur thank you, terima kasih. Diman Nada dari Jember ya, hati yang memerah. Terima kasih. Kang Suratno Eko, Yesus berjalan di atas air, tak perlu. Ya nggak perlu, untuk apa? Nanti kan jadi gambarnya seperti ini nanti. Kalau Yesus berjalan di atas air, dongengnya itu seperti ini kan. Seperti ini nanti. Ya ini gambar, orang bikin gambar ya dia berjalan di atas air. Jangan terus kamu anggap ini faktual. Ya. Oke. Dari Kang Mas Suratno ya. Kemudian Bapak Ikhwan Tamin. Alhamdulillah Gus, biar sudah tua nyimak insya Allah. Semangatnya bukan main untuk ilmu ya. Semoga menjadi trigger bagi yang muda-muda. Salam Isra, semoga keberkahan Allah limpahkan untuk kita semua. Buat Sohib yang dari Tangerang, yuk kita gabung di komunitas Tangerang penyimak IU baru GM Allahu Akbar. Gini Pak Iwan Tamin, mungkin Bapak bisa memulai menuliskan nomor WA yang bisa dihubungi, nanti teman-teman Tangerang biar kontak ke situ dan bentuk satu grup. Mungkin begitu Pak G. Terima kasih, salam untuk Pak Ikhwan Tamin dan salam untuk keluarga di Tangerang, semoga dalam ridho Gusti Allah Agung. Berikutnya Kang Mas Durpan Lubis dari Medan. Nyimak Gus mesti telat. Iya, enggak apa-apa. Salam untuk keluarga di Medan. Kang Rahmat Nurul Huda. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ini ya. Terima kasih Kang Mas atas penjelasannya. Ada yang beranalogi kayak gini, anak kambing bukan kambing, anak domba bukan domba, anak manusia bukan manusia, anak Allah bukan Allah. Seolah analogi itu benar tapi ternyata salah besar. Tapi aku jawab aja dengan gaya bahasa dia, jawabnya gini, anak Aril bukan Aril. Terima kasih itu Kang Mas Rahmat Nurhuda. Berikutnya Kang Mas Rahmat Edison 3 jempol, terima kasih. Sainko, Kang Mas Sainko semakin membuktikan bahwa mukjizat itu bukan Allah. Iya, bukan Allah. Kalau Allah itu bukan mukjizat namanya, orang dia memang bisa ya. Tapi milik para nabi atau utusan Allah ya. Oke, salam Islam rasional. Terima kasih. Berikutnya SNP Tuban Channel. Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Rizal Wahyu Rembang hadir pertama Gus. Number one. Terima kasih Didik Nyimak Gus. Oke, terima kasih Budi 97, terima kasih hadir.
Ini menit ke-45 sekedar analogi. Anak kambing bukan kambing, anak domba bukan domba, anak manusia bukan manusia, anak Allah bukan Allah. Salam sehat selalu. Ini dari Bapak dosen kita, Bapak Lai atau Sili Ardison Ginting MTH. Itu tidak salah 2 tahun yang lalu sudah kita diskusikan ya Lai ya. Waktu aku belum pindah kontrak ke sini ya. Tapi kalau teman-teman mau mendiskusikan lagi juga monggo silakan, dan itu bagus itu ya. Ya silakan. Dan Mas JNG sepertinya sudah memberikan tanggapan yang menggelitik gitu ya, dan itu menarik. Anak presiden bukan presiden, anak gubernur bukan gubernur, dan anak Allah ya bukan Allah. Kalau mau dibawa ke situ juga bisa ya. Monggo silakan dilanjutkan atau nanti perlu kita angkat kembali juga, oke lah, nggak ada masalah. Tapi yang jelas itu sudah kita diskusikan ya, Pak dosen Ardison Ginting ya. Itu ada sekitar 2 tahun yang lalu videonya, tapi lupa juga aku. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga di Tanah Karu, salam sehat selalu ya. Semoga damai bersama keluarga di sana. Matur nuwun, terima kasih Pak dosen Kang Mas Ardison Ginting MTH. Berikutnya udah selesai ya. Selesai. Aku sekarang akan menjawab ini, tapi waktunya sudah limit ya. Dan aku kasih aja guiding ya. Tolong dipelajari. Besok aku tinggal menjelaskan ya. Kisah para rasul. Ya. KSP, Kisah Para Rasul 2 ayatnya. Kalian harus punya Alkitab loh ya. 22 ya. Ayatnya 22. Tolong dipelajari, besok akan kita kaji ya. Sehingga ini akan menjadi bukan hanya mendukung tapi sangat menjelaskan secara alkitabiah. Ya. Kalau yang tadi kan secara logik bahwa mukjizat itu membuktikan Yesus itu bukan Allah. Gitu ya. Nah, sekarang kita cari dukungan alkitabiahnya ada di sini ya. Kamu pelajari dulu sehingga besok kita bisa langsung masuk ke Kisah Para Rasul ya. Suratnya yang kedua, nomor ayatnya 22, dan itu khotbah Petrus loh ya. Nah, sekarang apakah kalian akan menyanggah apa yang dikatakan Petrus? Kita sampai ketemu besok untuk membicarakannya kembali. Oke, sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Untuk keluarga-keluargaku Islam ya, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga Islam, jaga imanmu. Walaupun demikian, tetaplah memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Kita sama-sama berdoa semoga mendapatkan rezeki yang berkah dan kesehatan yang prima. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.